Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, utamanya nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan syafaatnya, pertolongannya fid din wad dunya wal akhirah, utamanya besok di hadapan Allah, di saat tidak ada yang memberi syafaat, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali orang yang diberi izin oleh Allah, dan orang tersebut yang pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa dunia ini banyak dirusak tatanan kehidupannya oleh manusia. Aslinya dunia dan seisinya itu luar biasa, penuh dengan keteraturan yang sangat rapi, satu dengan yang lain harmoni, tidak ada tumpang tindih, tidak ada bencana, nyaman untuk ditempati. Namun di perjalanan kemudian dunia ini banyak mengalami kerusakan di daratan maupun di lautan. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan, bukan oleh sebab siapa, tapi dikatakan oleh Allah bima kasabat aydin nas, oleh sebab ulah tangan manusia. Dikatakan tangan, para jemaah sekalian, karena kebanyakan mayoritas kita berbuat dimulai dari tangan. Bima kasabat aydin nas, tujuannya apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan akibat sebagian perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, diharapkan mereka dengan peristiwa itu mereka akan kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kembali kepada Allah. Para jemaah sekalian, karena itu mengapa perlu di saat setiap Jumat para khotib
menyampaikan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Takutlah kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Bahkan kalau ada khotib nggak mengingatkan ittaqullah, khutbahnya batal, jumatannya juga batal. Karena saking pentingnya agar langit tidak runtuh, bumi tidak bergoncang, tidak turun azab dan bencana dari Allah. Karena kalau kita diam, tidak ada yang memperingatkan, bahaya para jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu sekalian terhadap satu fitnah, satu bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja, tapi semua bakalan kena. Termasuk maaf, hari ini, detik ini kita merasakan sholat seharusnya nggak begini nih. Jarang-jarang duduk berjarak, nggak ada ajaran Islam begini nih. Imam-imam dimanapun selalu mengingatkan sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan sofnya umat Islam. Kalau sholat itu kasufufihim fil qital, seperti barisan sedang berperang, rapi rapat. Malah ada sebuah hadis, kalau ada orang sholat berjamaah kemudian sofnya miring-miring, nggak lempeng, itu menyebabkan umat Islam kocar-kacir, umat Islam nggak bersatu, umat Islam tidak kompak. Tapi mengapa Pak Kiai diperbolehkan sholat begini oleh Majelis Ulama Indonesia? Karena situasinya darurat. Sekarang musim pandemi, pemerintah mengingatkan, ayo jaga protokol kesehatan, ikuti. Tapi paling tidak saya katakan, ini pasti ada ulah sebagian manusia. Akhirnya bumi tidak nyaman kita tempati. Padahal terbuka saja Bapak, saya dengan Bapak nggak ngerti persoalan ini. Ada apa? Siapa yang berbuat ini? Dampaknya kita rasakan. Iya, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza zaharatil ma'asi fi ummati, apabila kemaksiatan sudah merajalela di tengah-tengah umatku, ammahumullahu biiqabin min indih, maka Allah akan menurunkan bencana tanpa terkecuali, semua bakal kena. Yang maksiat, yang tidak maksiat kena, yang dosa, yang tidak berbuat dosa juga kena. Sempat bertanya para jemaah sekalian, seorang perempuan namanya Ummu Salamah, fas'alatin nabiyya Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya kepada Sayyidina Rasulullah, ya Rasulullah, ama fihim nasun salihun, apa di tengah-tengah masyarakat itu tidak ada orang soleh, tidak ada orang baik, tidak ada kiai, nggak ada ulama, nggak ada ustadz? Mengapa bisa kena semua? Qala bala, katanya Rasulullah, sabda beliau, qala bala, ada orang baiknya, ada orang solehnya, ada ulamanya, ada. Kaifa yusna'u bihim? Tanya Ummu Salamah, kaifa yusna'u bihim, bagaimana bisa terjadi ya Rasulullah? Kalau ada orang yang berbuat maksiat terkena bencana wajar, kalau ada orang yang berbuat dosa terkena bencana pantas. Tapi ini anak kecil yang tidak mengerti, kita nggak paham mengapa terdampak. Maka Rasulullah menjawab, yusibuhum ma asaban nas, ini akibat ulah sebagian segelintir manusia. Karena itu tidak bijak, tidak benar kalau ada orang mengatakan, lah nggak usah khotbah lah, nggak usah ceramah, nggak usah nasihat, dosa-dosa saya, maksiat saya, neraka ya neraka saya. Ada ngomong begini kepada saya. Saya bilang, memang benar dosa-dosamu, neraka-nerakamu, tapi ini bumi-bumi yang satu, ibarat perahu-perahu yang satu. Kalau ada yang usil, kalau ada yang melobangi satu orang, maka semuanya akan tenggelam, saudara-saudara sekalian. Dan sekarang kita rasakan. Karena itu, mari para jemaah sekalian, dari tempat ini saya mengingatkan, ittaqullah, takutlah kepada Allah.
Kita punya kesempatan hari ini bulan Ramadan, alhamdulillah. Allah sayang kepada kita umat manusia, utamanya umat Islam. Dikasih sebuah syariat namanya puasa, agar kita bisa mengendalikan nafsu. Kalau kita berbicara nafsu, nggak mungkin para jemaah sekalian nafsu dihilangkan, nggak mungkin. Bapak dengan saya beda dengan malaikat. Kalau malaikat nggak punya nafsu, kalau kita diciptakan oleh Allah ditempeli nafsu, dan nafsu ini maunya wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Namanya nafsu kita ini nafsu amarah, pinginnya berbuat maksiat terus. Karena itu mari para jemaah sekalian, kita kesempatan hari ini Allah sayang dikasih syariat puasa agar kita bisa mengendalikan nafsu kita. Allah sayang. Bapak jangan suudzon kepada Allah, kepada Rasulullah. Puasa lagi, besok zakat, sholat, aturan 24 jam untuk leyah-leyahan, seneng-senengan. Sebulan kita bisa makan sembarangan lah setiap tahun. Kenapa harus ada puasa? Kenapa harus zakat? Sebenarnya satu, Allah tidak melarang kepada kita makan dan minum, silakan, tapi jangan berlebihan. Saatnya disuruh puasa, ayo. Kalau kita tidak puasa, namanya kita nurutin hawa nafsu. Orang Islam harus kaya. Orang Islam nggak boleh miskin. Jangan sampai ada ajaran orang Islam memang miskin. Nggak ada begitu. Orang Islam harus kaya, harus kuat. Tapi setelah kaya dan kuat, jangan lupa, jangan ditelan semua itu. Keluarkan 2,5%, keluarkan zakatnya. Kalau ditelan semua, namanya kita nurutin hawa nafsu. Tapi saudara-saudara sekalian, insya Allah kalau nafsu kita sudah kita atur, kita kendalikan sesuai dengan syariat, nafsu nanti yang awalnya menjadi nafsu ammarah, maka insya Allah nanti akan menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu apa? Nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Karena nafsu kita sudah ikut aturan Allah, disuruh sholat, sholat, disuruh zakat, zakat, disuruh puasa, puasa, disuruh jangan marah, jangan marah, ikutin aturan. Maka nafsu kita besok akan menjadi nafsu mutmainnah. Kalau sudah nanti menjadi nafsu mutmainnah, kita akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama dengan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Inilah puncak daripada aktivitas kita. Kita sholat, kita zakat, kita ibadah, semuanya tujuannya satu, mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, puasa kita yang kita lakukan menjadi sebab kita digolongkan orang-orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajalu akbar. Aqimis shalah.